Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju, Prodi Akuntansi. Pada video kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi mengenai Pancasila sebagai staf fundamental norm. Pengertian isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dalam alinea 1 ini terkandung hak kodrat setiap bangsa dan wajib kodrat untuk menjunjung kemerdekaan, dan karena itu penjajahan harus dihapuskan. Alinea kedua merupakan konsekuensi logis dari pernyataan akan kemerdekaan pada alinea 1, bahwa perjuangan pergerakan telah mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga menegaskan bahwa proklamasi kemerdekaan menjadi permulaan hidup kebangsaan dan kenegaraan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea keempat, untuk melaksanakan penyelenggaraan negara diperlukan dasar negara sebagai ketentuan pedoman dan pegangan yang tetap, bahwa realisasi hidup bersama dalam suatu negara Indonesia berdasarkan pada Pancasila. Nilai-nilai hukum yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai produktivitas, nilai keseimbangan, nilai demokrasi, nilai kesamaan derajat, dan nilai ketaatan hukum. Tuturnya, Budi menjelaskan nilai religius itu antara lain percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah agama, dan tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Menurut beliau, nilai kemanusiaan antara lain mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nilai produktivitas seperti perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas, dan contoh nilai keseimbangan adalah menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara secara proporsional, tidak memaksakan kehendak, saling toleransi, keseimbangan hidup jasmani dan rohani. Beliau mengatakan, nilai demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat, yang berarti setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab sehingga terwujud persatuan dan kesatuan Indonesia. Menurut beliau, nilai kesamaan derajat antara lain setiap negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di depan hukum. Nilai ketaatan hukum antara lain sebagai warga negara tanpa pandang bulu, wajib menaati hukum dan peraturan yang berlaku. Pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasalnya.
Pokok-pokok pikiran tersebut memiliki suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis yaitu Undang-Undang Dasar maupun hukum yang tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan itu ialah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pasal-pasal. Hubungan antara pembukaan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Isi Undang-Undang Dasar 1945 dapat dibagi menjadi dua bagian yang memiliki kedudukan berbeda, yaitu 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar yang terdiri dari 4 alinea, di mana alinea terakhir memuat dasar negara Pancasila. Kedua, pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 20 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut. 1. Ditinjau dari isi pengertian yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari alinea pertama, kedua, dan ketiga berisi rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya negara yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang mendorong tersusunnya kemerdekaan. Pernyataan tersebut tidak mempunyai hubungan organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, dari alinea keempat merupakan pernyataan yang dilaksanakan setelah negara Indonesia terwujud. Pernyataan tersebut mempunyai hubungan kausal organis dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup beberapa aspek. Undang-Undang Dasar itu ditentukan akan ada. Apa yang diatur oleh Undang-Undang Dasar adalah tentang pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi berbagai persyaratan. Negara Indonesia berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Ditetapkannya dasar kerohanian atau filsafat negara Pancasila. Kedua, ditinjau dari pokok-pokok yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan sebagai berikut. 1. Negara mengatasi segala paham golongan dan paham perseorangan. Dalam pembukaan itu, menghendaki persatuan segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Kedua, negara berhak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, negara berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. Itulah hubungan antara pembukaan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945.
ditinjau dari hakikat dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan mempunyai kedudukan sebagai pokok kaidah fundamental negara Republik Indonesia. Dengan demikian, pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila. Hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan merupakan unsur penentu berlakunya tertib hukum Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu terbukti pada alinea keempat yang menunjukkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang bentuk dan wujudnya tertuang dalam Undang-Undang Dasar. Pembukaan maupun Pancasila tidak bisa dirubah maupun diganti oleh siapapun, karena merubah ataupun mengganti berarti membubarkan negara. Proklamasi 17 Agustus 1945, karena Pancasila merupakan fundamental terbentuknya bangsa Indonesia. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi. Proklamasi kemerdekaan sendiri mengandung dua hal, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia yang termaktub dalam kalimat pertama, yaitu kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tindakan-tindakan yang harus segera dikerjakan sehubungan dengan pernyataan kemerdekaan disebutkan dalam kalimat kedua naskah proklamasi, yaitu hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hubungan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah proklamasi 17 Agustus 1945 melahirkan kemerdekaan yang disusun dan diisi oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.